Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan mata kuliah pengantar studi Islam, pertemuan ke-9. Minggu tadi kan sudah kita melaksanakan middle test. Jadi hari ini kita pertemuan untuk mata kuliah pengantar studi Islam, pertemuan ke-9. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita buka perkuliahan kita dengan membaca surah Ummul Quran, surah Fatihah, Al-Fatihah. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan sebagai objek kajian Islam. Jadi pertemuan minggu lalu yang sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang ilmu kalam, kemudian ada tasawuf, fikih, dan lain-lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Kenapa jadi pendidikan itu termasuk hal yang penting? Salah satunya, bagaimana kita sudah membahas ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lainnya, tapi kita tidak mempelajari atau mengetahui bagaimana cara untuk menyampaikannya kepada seseorang ilmu tersebut. Bagaimana seseorang untuk menerimanya dengan keadaan siap, dengan keadaan yang seperti apa untuk mengajarkannya. Jadi dalam kajian hari ini, pembahasan hari ini, kita harus membahas tentang pendidikan, tapi dalam sudut pandang Islam. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan dulu. Bapak ingin bertanya mungkin dengan Bukhari, Arsyad Bukhari. Pendidikan menurut saya, Pak, pendidikan itu proses untuk memanusiakan manusia supaya memiliki akhlak yang baik. Baik, bagus. Bagus sekali tadi jawabannya dari saudara Arsyad tadi. Tapi memanusiakan manusia tadi, ini mungkin berhubungan dengan yang Bapak kutip. Jadi menurut Bintu Maunah, pendidikan adalah hidup. Jadi kita hidup itu termasuk dalam hal pendidikan. Kemudian selain itu, pendidikan ini hal yang paling urgennya atau yang paling utamanya, pendidikan itu adalah usaha sadar. Ini kata kuncinya dalam pendidikan. Jadi usaha sadar atau sadar untuk mengajarkan seseorang atau menerima pembelajaran. Jadi seandainya ada seseorang yang belum siap, dalam bahasa tanda kutip belum sadar berada di sini, belum sadar bahwa dia adalah seorang murid, maka itu belum disebut dengan pendidikan. Kemudian komponen dalam pendidikan yang harus ada dalam pendidikan ini secara umum. Pertama, harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yang kedua, ada pendidik atau ada gurunya. Jadi pendidikan itu harus ada yang menggurui. Yang ketiga, harus ada peserta didik atau kalau misalkan ada gurunya, tidak ada peserta didiknya, kan apa yang harus diajarkan oleh gurunya. Kemudian kalau murid tidak ada gurunya, nah bagaimana mereka belajar tanpa ada arahan, nah seperti itu. Kemudian ada materinya dan evaluasi. Materinya artinya ada bahan untuk diajarkan. Yang terakhir ada evaluasinya. Artinya ada bahan, dalam pembelajaran tersebut ada hal yang harus dinilai supaya untuk sudah mencapai atau tidak dari tujuan tadi, nah seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan Islam, pertama mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah seperti itu. Yang kedua, berakhlak yang baik. Untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat ini, makanya kita harus mempelajari ilmu agama dan umum secara seimbang. Contoh, ada dalam ilmu fikih itu ada substansinya, subnya itu ada falak. Contoh falak. Falak itu kan salah satu materinya adalah menentukan arah kiblat. Itu kan ilmu agama tuh, menentukan arah kiblat tuh segala macam. Ada hitung-hitungannya. Tapi ada dalil dan segala macamnya. Itu kolaborasi antara sains dan ilmu agama. Jadi tidak serta-merta harus menghitung saja, tidak. Jadi memang harus ada keyakinan dan ada keyakinan dalam hal sains dan ada prinsip dalam hal agamanya, apa yang harus dilakukan waktu menemukan sesuatu. Contoh nih seperti ini. Logikanya, seandainya bumi itu bulat ke bundar. Ya oke lah, bulat. Seandainya logikanya kalau bulat, misalkan kiblat ke sana, kalau dengan cuma pendekatan sains saja, artinya boleh sembahyang menghadap ke situ, kan?
kan kembali, tapi kenapa jadi tetap harus ke sana hal yang terdekat? Karena ada prinsip agama, ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak membelakangi, tapi harus menuju yang paling dekat. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya di sini Bapak ada gambar berita dari mediasi, mungkin ini agak lama lah, 2024, bukan yang baru-baru saja. Judulnya tentang degradasi moral Gen Alpha di era digital. Baik. Silakan perhatikan dulu, silakan resapi degradasi. Mungkin ada yang belum paham lah degradasi itu artinya penurunan bisa apa namanya, asalnya dia ranking 1 jadi ranking 3 itu namanya penurunan seperti itu. Silakan diperhatikan. Sudah? Pertanyaannya, nah apa yang kalian lihat pada moral tadi kan, penurunan moral tadi kan ada tagline-nya, penurunan, degradasi apa sih namanya? Degradasi apa namanya? Moral Gen Alpha bla bla bla. Nah, jadi Bapak ingin bertanya dulu, mungkin siapalah? Mungkin si Riah kan lo, Riah dulu. Apa yang kamu pernah alami, mungkin pernah rasakan terkait tentang akhlak atau moral atau kelakuan random lah boleh daripada Gen Alpha? Mungkin kalau diibaratkan mungkin Gen Z boleh lah, Gen Z. Silakan. Yang pernah ulun alami terkait dengan moral dan akhlak Gen Alpha itu salah satunya di jenjang taman kanak-kanak, Pak. Taman kanak-kanak. Nah, saat mau memulai pembelajaran, anak ini kan dikasih buku, terus dikasih pensil, baru diberikan tugas untuk menulis. Nah, ada salah satu anak yang nggak bisa megang pensil, padahal dia sudah kelas B, dia nggak bisa megang pensil. Jadi sebagai guru bertanya, kenapa nggak bisa megang pensil, nggak pernah belajar di rumah kah? Terus dianya ngejawab, ulun nggak mau megang pensil bu, maunya megang HP aja. Ulun nggak diajari megang pensil di rumah, adanya dikasih HP aja sama kakak. Terus gurunya nanya, kenapa kok nggak diajarin menulis atau megang pensil? Terus katanya, ulun maunya bisa main HP aja supaya bisa main game sama kakak, katanya gitu. Jadi dari situ mungkin dari peran orang tuanya juga, dari peran keluarga itu kurang dalam memberikan pendidikan lah kepada anak. Oke, terima kasih Ria. Tepuk tangan lo untuk Ria. Jadi memang apalah karakter atau moral tadi yang mencerminkan artinya tidak perlu lagi untuk mencoba hal baru. Dalam hal ini kan artinya pensil atau pulpen tadi kan hal baru untuk muridnya. Nah, seperti. Baik, kita lanjutkan. Statement tadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan lah. Jadi ada sedikit masalah lah dalam hal moral dan karakter anak, baik Gen Alpha atau yang di atasnya Gen Z lah istilahnya tuh. Ada sedikit masalah karena memang keterbukaan era digital sekarang. Jadi mungkin Bapak ada pertanyaan di sini, jadi apa masalahnya saat ini yang bisa kita kulik untuk kita jadikan satu bahan diskusi? Bagaimana menyikapi penggunaan medsos pada era sekarang? Oke, baik. Mungkin itu satu poin penting ya. Bagaimana kita menyikapi medsos dalam saat ini, kan sering scroll TikTok, Instagram, mungkin Kak untuk masalah anak-anak yang mungkin lebih ke TikTok lah. Mungkin yang satunya lagi, silakan. Si Madan, silakan Madan. Baik, mungkin dari rumusan masalah tadi, kalau dari saya mungkin bagaimana cara kita mengkulik konsep dari pendidikan Islam ini, gitu di dalam era digital tersebut. Oke, bagus sekali. Jadi baik tadi konsep konsep Islam ini bisa kita kulik lah dari Al-Quran, hadis dan pendapat ulama. Mungkin bisa juga kita kulik daripada hasil penelitian sekarang ini. Nah, seperti itu. Bapak ingin kalian dibagi kelompok, mungkin laki-lakinya satu kelompok, perempuannya satu kelompok. Sebelum masing-masing membagi kelompok duduk-duduknya, ada hal-hal yang harus dicari. Nah, mungkin pertama, temukan konsep pendidikan Islam tadi menurut Al-Quran dan hadis. Kemudian mungkin nanti selanjutnya silakan cari dari pendapat ulama. Kita menggunakan dua pendapat ulama yang besar saja, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Mungkin langsung Bapak tentukan aja lah. Kalau yang laki-lakinya menggunakan pendapat Imam Ghazali, kalau yang perempuannya Ibnu Miskawai. Kemudian yang berikutnya cari
artikel penelitian yang terkait masalah pendidikan Islam tadi, konsep pendidikan Islam tadi, baik daripada yang era modern atau yang era terdahulu. Kemudian simpulkan buat poin-poin besarnya dari hasil temuan dari Al-Quran, hadis dan Al-Quran, hadis, pendapat ulama dan jurnal tadi. Kemudian yang terakhir simpulan dari pada tiap-tiap. Silakan dimencar. Baik, mungkin sudah cukup ya. Tadi Bapak beri waktu sekitar 35 menit tadi lah untuk mencari Al-Quran hadisnya. Mungkin Bapak ingin mendengarkan dulu beberapa temuan atau poin penting, mungkin 1-2 ayat Al-Quran dari yang ditemukan oleh kelompok Imam Ghazali ini. Silakan. Ayat Al-Quran di sini dijelaskan bahwasanya di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 bahwasanya perspektif pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan itu dalam artian adalah membaca, karena di dalam ayat Al-Quran tersebut ada kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kata makna membaca secara tafsiran mendalamnya bukan hanya sebatas membaca, tetapi lebih kepada mendalami apa arti membaca, seperti menyimak, meneliti dan sebagainya. Nah, itu arti daripada membaca dan pendidikan, pastinya dikaitkan dengan perspektif pendidikan antara hubungan timbal balik membaca dan pendidikan. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan terkait pembahasan tersebut. Untuk perempuannya, silakan jelaskan hadis yang berkaitan tentang konsep pendidikan. Silakan. Bisa satu saja, mungkin kan banyak nih dapat hadisnya nih. Mungkin satu saja bisa dijelaskan. Salah satu hadisnya yaitu dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dalam makna pendidikan yaitu ilmu tidak hanya untuk ulama, tetapi juga kewajiban setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk dari kelompok yang lainnya, mungkin Bapak ingin mendengarkan satu konsep lah mungkin dari Imam Ghazali terkait masalah pendidikan Islam. Silakan. Pendidikan salah satunya dari Imam Ghazali, yaitu Imam Ghazali menjelaskan dalam karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Ayyuhal Walad bahwa pendidikan Islam bertujuan pertama itu tazkiyatun nafs, itu penyucian jiwa, yang kedua itu tahzib al-akhlaq, pembinaan akhlak, dan yang ketiga itu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Apakah menemukan jurnal yang terkait masalah konsep pendidikan Islam tadi? Mungkin bisa disebutkan judulnya saja. Ada Pak, salah satunya dari siapa? Mustika Abidin, yaitu pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam, dari jurnal Paris Lankis. Salah satu poinnya? Poinnya yaitu pendidikan moral, pentingnya pendidikan moral. Moral merupakan pedoman tentang baik dan buruk, benar salah dalam kehidupan Islam, dan yang poin keduanya itu pendidikan Islam dan pengembangan potensi. Yang ketiga relevansi keduanya, atau maksudnya dari keduanya di atas tadi, pendidikan moral dan pendidikan Islam memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Yang keempat itu nilai universal dan kontekstual. Oke, terima kasih. Mungkin bisa gantian yang menjelaskan. Tadi kan sudah diskusi kan segala macamnya. Sudah mungkin melakukan sedikit analisis atau korelasi lah, atau apa istilahnya, menganalisis mungkin lah istilah yang paling tepat tentang dari Al-Quran, hadis, kemudian pendapat Imam Ghazali tadi, kemudian dari jurnal penelitian yang sudah, atau artikel penelitian yang sudah dicari tadi, mungkin korelasinya, poin-poin besarnya mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Itu yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Cibadak berperan dalam pembinaan bukan. Yang poin besarnya. Jadi dari diskusi dari kami, poin-poin pentingnya yaitu pertama, pendidikan sebagai jawaban atas tantangan di era digital. Pendidikan Islam memiliki kerangka nilai dan tujuan transendental yang tetap relevan untuk menjawab degradasi moral akibat pengembangan teknologi. Tentang digital seperti pengaruh negatif media sosial, banjir informasi, dan krisis akhlak harus diimbangi dengan nilai-nilai Islam yang kokoh. Yang kedua itu landasan konsep pendidikan dalam Al-Quran dan hadis.
Yang Al-Quran menekankan pentingnya ilmu, akhlak, dan peran keluarga dalam pendidikan. Misal Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan Luqman ayat 12 sampai 19. At-Tirmizi 6. Hadis Nabi menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam bertahap, bersifat menyeluruh dan bertujuan menyempurnakan akhlak. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Tujuan pendidikan adalah penyucian jiwa dan pembentukan akhlak mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan mencakup dimensi yang pertama yaitu intelektual, spiritual, dan etika dan moral. Yang keempat yaitu nilai-nilai pendidikan yang diperlukan di era digital. Yang pertama yaitu kritikalitas dan literasi digital beretika, keseimbangan ilmu dunia dan akhirat, peran aktif guru sebagai pendidik karakter, bukan sekedar pengajar, keteladanan dan pembiasaan, akhlak sebagai metode pendidikan utama. Yang selanjutnya itu hasil perbandingan literatur pendukung. Yang pertama dari Abdin, pendidikan moral harus berjalan seiring dengan pendidikan Islam karena keduanya membentuk karakter dan kepribadian luhur. Yang kedua yaitu Siti Qomariyatul Ayuni, pendidikan Islam juga bisa diimplementasikan dalam kegiatan non formal seperti ekstrakurikuler dan nilai-nilai keislaman terinternalisasi secara afektif. Jadi itu yang hasil dari diskusi kami, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Imam Ghazali. Baik, silakan yang perempuannya. Yang dapat diambil. Coba kan ya? Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, pendidikan Islam berperan penting dalam menghadapi tantangan di era digital. Yang kedua, untuk Ibnu Maskawai menekankan pendidikan akhlak sebagai inti pendidikan. Yang ketiga, konsep pendidikan Ibnu Maskawai relevan dengan masa kini. Yang keempat, lingkungan belajar dan peran guru sangat strategis. Yang kelima, integrasi Islam dan sains dibutuhkan untuk menjawab tantangan global. Terakhir, media sosial perlu disikapi dengan bijak dalam pendidikan Islam. Bapak. Baik, terima kasih. Tadi sudah jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tadinya sudah dilaksanakan ya, tadi hasil diskusinya segala macam. Artinya pendidikan Islam itu mungkin lah salah satu kunci besar dalam melihat daripada moral atau etika yang mengakibatkan anak-anak lah, mungkin Gen Z atau Gen Alpha tadi memiliki moral yang lebih baik dengan pendidikan Islam tadi. Semoga nantinya konsep kita ini mungkin nantinya untuk tugas selanjutnya bisa dirangkumkan atau dan dibuat video tentang pendapat para ahli tadi dan